1, 2, 3. Baik, Pak akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang apa itu sih yang disebut dengan kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, mampu meniru tapi tidak sama. Anak-anak, kita harus mengetahui, anak-anak juga sudah mengetahui apa itu AI. Anak-anak sebelumnya sudah tahu belum apa itu AI atau kecerdasan buatan? Salah satu contohnya, ada yang bisa tahu? Apa itu? Google Assistant. Ya, itu adalah termasuk kecerdasan buatan. Aduh, jadi grogi lagi. Nah, di sini Pak akan menjelaskan sejarah singkat tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Berikut adalah tonggak-tonggak utama dalam sejarah AI. Yang pertama, pada tahun 1956, Conversing dan Unknown, lahirnya istilah Artificial Intelligence atau AI. Jadi, anak-anak, AI lahir pertama sekali yaitu pada tahun 1956 dan dilanjutkan pada tahun 1980 munculnya expert system. Kemudian berkembang seiring zaman hingga pada tahun 2010 meledaklah AI modern berbakat big data dan GPU. Jadi anak-anak, AI ini bakal menunjang kegiatan kita untuk masa depan. Seiring perkembangan zaman, teknologi akan semakin pesat, maka diperlukan ada asisten yang membantu. Contohnya salah satunya seperti AI ini. Lanjut, sekarang di sini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis kecerdasan buatan atau AI. Di sini AI dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kemampuan dan kompleksitasnya. Berikut adalah 3 kategori utama AI. Yang pertama, AI lemah atau narrow AI. AI jenis ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, tetapi tidak dapat beradaptasi untuk tugas lain. Nah, AI lemah atau narrow AI ini bisa kita temukan pada aplikasi Google Maps, yang mana pada aplikasi Google Maps itu hanya tertuju satu bagian dan satu tujuan, yaitu sebagai tempat untuk petunjuk. Selanjutnya ada AI Quad atau general AI. AI jenis ini memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai tugas serta dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. AI kuat ini atau general AI ini contohnya seperti ChatGPT yang mana masih memiliki batas, dia tidak sama seperti manusia. Kemudian ada super AI, super intelligent AI. Sistem super AI adalah tingkat kecerdasan buatan yang lebih tinggi yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia di berbagai bidang. Nah, di sini Pak akan menjelaskan penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, keuangan, dan transportasi.
lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Pak, banyak sekali lihat anak-anak tadi menggunakan jam, yang dimana jam tersebut bisa menghitung langkah dan menghitung detak jantung. Nah, itu adalah salah satu manfaat kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan yang membantu dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, keuangan. AI dapat menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Ini untuk keuangan ini banyak sekali bisa kita temukan pada aplikasi-aplikasi contohnya seperti Dana, yang mana kita semua bisa melihat dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya pada transportasi, mobil yang dapat bergerak tanpa pengemudi menggunakan AI untuk memahami dan menginterpretasikan data dari sensor kamera di sekitar mobil. Jadi anak-anak, tidak hanya di daerah ini perlu kita ketahui ilmu pengetahuan yang sangat luas. Di daerah lain ada mobil yang bisa ketika menabrak dia langsung berhenti sendiri, dan juga bisa autopilot atau bisa berjalan sendiri menunjukkan sesuai dengan arah map. Nah, selanjutnya manfaat kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan AI memberikan berbagai manfaat yang besar bagi sebagai sektor industri kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat utama dari penerapan AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan otomatisasi. AI memungkinkan otomatisasi berbagai tugas yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia seperti pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan layanan pelanggaran. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan AI dalam menangani masalah-masalah yang ada. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis data. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan wawasan yang akurat untuk mengambil keputusan. Sekarang yang perlu kita pahami, tantangan dan resiko. Di sini ada 4 tantangan dan resiko menggunakan kecerdasan buatan. Itu yang pertama ada etika dan bias algoritma, yang mana AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melakukannya. Jika data yang digunakan memiliki bias, hasil dari AI-nya juga akan bias. Salah satu contohnya nanti akan kita praktikkan. Kemudian pengangguran akibat otomatisasi. Otomatisasi melalui AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai industri yang berpotensi menyebabkan pengangguran. Salah satu contohnya, pada zaman dulu anak-anak, padi itu diolah oleh masyarakat tanpa menggunakan alat mesin apapun. Sekarang, pada zaman sekarang, sehingga perkembangan teknologi yang canggih, maka adalah sebuah alat yang dapat memisahkan padi, beras, dan gabahnya. Selanjutnya, ada keamanan dan privasi data. AI memerlukan data dalam jumlah besar untuk belajar dan membuat keputusan. Selanjutnya, nomor 4, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang semakin besar pada AI dapat membuat manusia lebih bergantung pada teknologi dan mengurangi kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa bantuan mesin. Nah, anak-anak, di sini kita akan sedikit belajar mengenal tentang AI. Di sini Pak akan menunjukkan beberapa aplikasi AI, contohnya seperti Canva, yang mana Canva ini memiliki fitur tanpa AI. Perlu kita ketahui
jika kita bosan dalam belajar, kita juga bisa membuat game melalui Canva AI ini. Dan juga kita bisa mencari informasi dari data AI ini. Sekarang di sini Pak ada LKPD. LKPD ini akan membimbing anak-anak untuk berlatih bagaimana cara menggunakan AI. Pak bagikan terlebih dahulu. Di sini Pak jelaskan dulu, lengkapi jawaban dan kata dengan centang dan tulis. Ada soalnya ayam di situ kemungkinan soal anak-anak itu berbeda-beda untuk hewannya. Di sini Pak dapatkan ayam hidup di, kita isi, kemudian dan ayam adalah jenis hewan pemakan, kita isi. Jawaban yang kita isi tadi nanti kita conteng di kolom yang ada di bawahnya. Kemudian untuk penggunaan AI-nya muncullah pertanyaan, bagaimana sih cara hewan itu makan? Maka kita dapat memanfaatkan AI. Dari hasil yang kita analisis tadi, hewan itu hidup di mana dan hewan itu memakan apa. Kita analisis bagaimana cara hewan tersebut makan. Silakan anak-anak kerjakan. Hidup di darat. Kuda hidup di Ikan kubang. merupakan pemakan tumbuhan herbivora. Makan apa ya? Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Boleh silakan kumpulkan ke Bapak. Hasil dari tugas yang kita berikan tadi, masih ada. Hasil yang kita gunakan tadi, yang kita kerjakan tadi, sudah dapat. Salah satu contohnya di sini ada burung. Burung hidup di udara dan burung adalah jenis hewan pemakan karnivora. Nah, bagaimana kita mengetahui cara burung tersebut makan? Boleh kita menggunakan AI, aplikasi tanpa AI. Kita cari bagaimana cara burung untuk makan. Nah, di sini setelah kita klik, maka AI akan memproses dengan data yang telah kita berikan tadi. Nah, jadi di sini dijelaskanlah oleh Canva AI ini sebuah aplikasi pintar. Burung pemakan biji ada granivora, contohnya burung pipit atau kenari. Burung pemakan serangga. Cara burung makan sebenarnya tergantung pada jenis burung dan bentuk paruhnya. Nah, jadi kita sebelumnya belum mengetahui, setahu kita burung itu hanya memakan dan mematuk. Setelah kita mencari
pertanyaan menggunakan aplikasi Canva AI ini, kita mendapatkan informasi baru. Cara menggunakan sebenarnya tergantung pada jenis burung dan bentuk parunya. Baik, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Simpulan yang kita dapatkan yaitu pemanfaatan penggunaan aplikasi AI atau kecerdasan buatan, yang mana dengan pemanfaatan ini kita dapat menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang pada tahun-tahun ke depannya. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, berdoa mulai. Doa selesai. Pak ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.